Selamat malam para pendengar yang sedang berhenti sejenak dari cepatnya pergerakan hingar-bingar dunia. Balik lagi dengan gue Sandi Prianto dari Saturday Night Podcast yang akan mengudara bersama malam minggu kalian setelah sibuknya minggu-minggu ini gitu ya. Untuk saat ini kita mendekati momen Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi. Gue mau mengucapkan sebelumnya minal izin mohon maaf lahir dan batin dari hati yang terdalam. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan rezeki dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Karena gue dan pastinya lo udah kangen banget gitu ya buat nongkrong sama sahabat lo, mungkin atau sama temen tongkrongan lo, atau mungkin juga bisa sama temen kantor gitu ya, atau mungkin hanya sekedar tos-tosan sama teman-teman yang kalian temui di jalan gitu kan. Atau juga bagi kalian yang suka jalan-jalan gabut gitu kayak motoran atau mungkin jalan-jalan ke mall, bisa bebas gitu loh, kembali kayak normalnya gitu tanpa ada batasan dan harus insecure terhadap kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Untuk kali ini gue bakal bahas tentang mengenang bukan untuk mengulang. Jadi siapa sih yang gak punya pengalaman atau momen-momen kayak suka duka bersama lawan jenis yang pastinya kalian pernah kan ya ngalamin gitu ya bersama lawan jenis yang mungkin statusnya tuh nggak harus kayak cuma mantan pacar gitu, bisa kayak mantan gebetan gitu kan, atau mantan cem-ceman, mantan ade-adean gitu ya. Yang paling tinggi gini, yang pasti seseorang yang pernah kalian anggap spesial di hidup kalian gitu. Kali ini gue mau cerita tentang terkadang tuh gue teringat kayak momen-momen kebersamaan gue dengan seseorang yang pernah gue anggap spesial itu. Entah itu hal baik atau hal buruk, kadang momen yang tiba-tiba itu suka keplay sendiri gitu di otak gue. DVD kali ya? Bukan. Jadi suka teringat gitu lah ya. Entah karena kita nyium parfum khas doi gitu ya, atau mungkin karena barang peninggalan doi gitu, atau tempat yang mungkin kalian sering atau pernah kunjungin bareng sama doi gitu, atau mungkin secara gak sadar melakukan hal-hal yang sering kalian lakuin sama dia saat itu. Hal yang sering dan paling mudah untuk gue teringat dengan seseorang yang pernah gue anggap spesial itu adalah parfum khas dia, yang mana ketika gue mencium wanginya gue tuh cuma bisa nunduk aja gitu, karena gue merasakan kayak sometimes dia tuh ada di dekat gue saat itu. Sampai akhirnya momen-momen saat gue bersama dia itu berputar kembali di pikiran gue atau alam bawah sadar gue. Entah itu soal momen suka atau duka, tapi kedua momen itu sama-sama kurang menyenangkan ya. Apalagi jika hubungan itu harus diakhiri dengan cara yang kurang menyenangkan. Mungkin bisa kayak dia selingkuh, yang pasti menyembunyikan hubungan lain tanpa lo ketahui gitu, atau mungkin lo tiba-tiba ditinggal nikah gitu ya kan, atau bedanya keyakinan antara lo dengan dia gitu, atau mungkin nggak ada restu atau penolakan yang besar dari kedua orang tua kalian. Pasti sakit banget sih. Bagi kalian yang punya momen-momen seperti itu, jika kalian berminat, kalian bisa DM Instagram gue di @wisnodpr atau bisa cerita di kolom komentar. Di momen kali ini gue bakal cerita sedikit tentang pengalaman percintaan gue dengan seseorang yang pernah gue anggap spesial. Yang mana momen itu tiba-tiba teringat secara gak sengaja, bukan cuma soal sukanya aja, tapi juga soal dukanya gitu yang mengikutinya. Jadi kadang tuh gue suka berpikir kayak, oh harusnya gini loh, bukan begitu saat itu. Jadi kayak telat mikir gitu ya, tell me ya, kalau kata anak-anak zaman kapan tahu itu ya. Jadi misalnya soal kesalahan yang gue akhirnya berdampak besar terhadap hubungan gue.
Jadi saat itu gue masih kuliah dan mengikuti organisasi kampus yang kegiatannya sebenarnya tuh nggak banyak sih, tapi kayak diskusi soal kegiatan yang banyak, kayak rapat-rapat nggak terduga gitu ya, tanpa disengaja gue ketemu dengan anggota komisi gue atau mungkin anggota organisasi gue, atau ketika gue ketemu dengan teman kampus ya, yang dimana gue tuh suka nggak tahu waktu, dan kebetulan ditambah lagi dengan gue sedang menyusun skripsi saat itu. Jadi kebayang dong sibuknya ikut organisasi kampus sambil nyusun skripsi itu kayak gimana ya kan. Banyak dari kita yang gagal gitu megang keduanya gitu ya, maksudnya menjalani organisasinya kelebihan, skripsinya nggak jalan, atau mungkin skripsinya jalan tapi organisasinya nggak pegang. Nah, alhamdulillahnya gue bisa memegang kedua hal tersebut gitu ya, sampai akhirnya lulus. Bagi kalian yang menjalani hal yang sama seperti gue mungkin akan mengerti, tapi sayangnya dia nggak menjalani hal yang sama gitu, meskipun saat itu dia mengerti gitu ya. Dengan banyaknya waktu yang gue habiskan di kampus, kadang kayak gue bisa ngabarin mantan gue tuh tengah malam saat dia udah tidur, atau mungkin bisa di hari selanjutnya baru gue sempet ngabarin, dan siklus itu tuh terjadi berulang-ulang, kayak gak pernah ada waktu komunikasi yang intim gitu. Kayak pagi nih, misalkan dia berangkat kerja, guanya masih tidur karena baru balik malam kan, karena kan gue saat itu di kampus gue tuh SKS-nya milih gitu ya, jadi gue ngambil yang di atas jam 10 pastinya, dan semester itu tuh gue dapet jadwal-jadwal di atas jam 10. Dan saat dia istirahat gitu, mungkin gue lagi ngampus atau mungkin udah mulai ngobrol sama temen kampus gue tanpa tahu waktu gitu sampai larut malam, dan ketika dia butuh untuk ditemani saat sebelum tidur, sampai akhirnya dia tertidur, gue baru mau TW balik gitu ya. Entah sifat gue yang secuek itu atau memang kebiasaan gue gitu ya. Karena gue juga nggak sering-sering amat gitu megang HP saat itu, karena HP gue kebetulan kayak gembel banget gitu ya, kayak yang nge-lag, yang gampang lowbat gitu ya. Kalian pernah nggak sih ngalamin hal itu? Apa mungkin kalian jalanin hal seperti itu saat ini? Ya semoga nanti ketika ada rezeki lebih kalian bisa ganti dengan HP yang bagusan lah ya, atau HP yang kalian inginkan gitu. Tapi bukannya HP gue ini tuh kayak cuma untuk hiburan sesaat gitu ya, kayak me time di tengah kesibukan kampus gue, kayak cuma buka Instagram atau email, WhatsApp, atau game yang gak butuh interaksi lebih. Karena gue tuh kayak kurang nyaman gitu ya berinteraksi secara tidak langsung. Gue lebih suka berinteraksi secara langsung, karena kadang pesan itu memang tersurat tapi gak begitu tersirat. Dan itu yang kenapa gue lebih menyukai interaksi secara langsung. Dengan minimnya komunikasi gue dengan mantan gue, jadi hubungan gue renggang secara sendirinya dan secara perlahan-lahan. Padahal di kampus pun memang gak ada macam-macam gitu, maksudnya gak ada orang lain yang ngerusak hubungan gue. Kalaupun ada gitu ya yang mau PHO gitu, gue akan menjaga baik gitu komitmen gue dengan mantan pacar gue saat itu ya kan. Yang mana gue akan menjauhi seseorang yang PHO itu, atau mungkin kayak ngasih informasi tersirat bahwa gue tuh udah punya hubungan gitu sama mantan pacar gue saat itu ya. Tapi namanya cewek ya kan, sesabar-sabarnya dia juga pasti ada batasnya, asik. Yang pasti cewek tuh gak cuma cewek ya, mungkin cowok kali ya, butuh perhatian atau kabar gitu. Yang pasti komunikasi itu adalah hal utama dalam hubungan, baik pacaran atau pertemanan gitu ya. Padahal gue tahu hal itu tapi gue gak melakukan dengan baik gitu. Tapi gitu, balik lagi dengan sifat yang cuek gitu ya. Padahal HP juga udah bagus gitu ya, atau lebih mending lah setidaknya gitu. Tetap aja gak bisa ngabarin gue sampai saat ini gitu ya. Egois sih, sedikit egois, banyak lah ya gitu ya. Nah, tapi maksudnya kayak buruknya gue tuh beranggapan bahwa dia
udah tahu nih soal kebiasaan gue, apalagi yang sudah menjalani hubungan lebih daripada setahun gitu ya, pasti udah tahu lah kayak hal-hal monoton apa gitu yang gue jalani gitu. Tapi itu kadang nggak cukup dimengerti gitu ya. Padahal gue pun tetap menjaga dengan konsisten kepercayaan yang dia berikan pada gue. Dan akhirnya perlahan-lahan momen duka itu datang hingga harus mengakhiri semuanya. Maksudnya semuanya di sini adalah mengakhiri hubungan gue antara dengan mantan gue saat itu. Dengan gue yang tetap konsisten menjaga kepercayaan dan gue memberikan kebebasan berlebih kepada dia untuk melakukan hal yang menyenangkan untuk dia, malah jadi bumerang terhadap hubungan gue, dimana dia menyalahgunakan kesempatan itu dengan dekat dengan cowok lain. Padahal sih niatannya biar dia tuh bisa nyibukin diri juga di tengah kesibukan kegiatan kampus gue saat itu. Tapi rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Gue ketahui bahwa meski rasanya itu perih ya kan, atau gak mungkin kita mudah untuk terimanya ya. Dan yang pasti sesegera mungkin kita harus segera melewatinya dan merecovery diri kita sesegera mungkin. Gue akhirnya perlahan mengetahui bahwa hal-hal buruk yang selama ini gue gak tahu setelah putus mulai terbongkar tuh. Jadi saat itu tuh gue gak tahu bahwa dia tuh menyembunyikan hubungan lain dari gue, yang sebelumnya pernah dia lakuin juga sih, tapi saat itu gue maafin karena kayak by chat aja gitu ya, dia berhubungan dengan mantannya gitu ya. Ya bagi gue gak fatal-fatal banget ya, meskipun patut dipertimbangkan saat itu. Dan kekurangan-kekurangan lain yang gak bisa gue terima sampai saat ini gitu ya. Tapi gue gak akan bahas lebih tentang kekurangan apa aja atau kayak apa ya, kesalahan-kesalahan apa aja yang dilakuin, karena gak baik juga kita membahas keburukan orang lain gitu ya. Tapi kita ambil sisi positifnya aja, jadikan suatu pembelajaran. Dan gini, gue tuh selalu beranggapan bahwa selingkuh adalah penyakit yang gak akan bisa disembuhkan. Dan gue percaya itu berdasarkan pengalaman yang udah gue jalanin, dan mungkin gue ngeliat orang lain juga gitu ya. Berbeda dengan kebiasaan yang bisa dirubah, kayak misalnya lo biasa lupa nih naruh suatu barang karena gak pernah naruh pada tempatnya. Lo bisa ubah dengan cara mengorganisir barang-barang sesuai kategorinya biar mudah ketika lo cari barangnya. Tapi penyakit kayak selingkuh gitu bisa sih sembuh, tapi kambuhnya juga pasti juga kan, meskipun kita nggak bisa ngejamin ya berapa persennya kambuhnya itu akan terjadi lagi gitu. Dan masa sih lo kayak mau terjebak gitu dengan kesalahan-kesalahan yang sama dengan orang yang sama, yang mana bagi gue tuh udah wasting time banget. Terus kayak seharusnya dia udah tahu baiknya apa gitu kan, jadi akan terasa kayak percuma gitu, harus mengulangi lagi, memperbaiki lagi gitu. Kalau gue bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi bagi lo yang punya hati besar, silahkan aja memaafkan, gak ada salahnya juga memberi kesempatan, entah sampai berapa banyak yang kalian mampu. Dan yang seperti udah gue jelasin sebelumnya, wangi parfum itu memudahkan banget bagi gue untuk mengenal seseorang atau mengingat seseorang, yang mana indera penciuman bagi gue gitu ya, adalah hal yang paling mudah mengangkat memori-memori atau bahkan emosi gitu ya. Bukan emosi yang marah-marah ya, lebih tepatnya kayak perasaan gue saat itu. Momen suka jadi hal yang pertama teringat di pikiran gue juga ketika menyium wangi parfum gitu ya. Gak harus dalam patokan parfum sih, kayak pengalaman tentang ketika gue kehujanan saat berangkat ke rumah doi, sampai akhirnya ketika gue sampai di rumahnya, itu baju tuh udah lepek banget cuy, sampai ke dalam-dalam. Kalian tahu gak sih kayak lepek-lepek sampai ke dalam gitu, kayak yang suka motoran tuh pasti pernah ngerasain lah ya. Kebetulan tuh gue orangnya yang males banget neduh gitu, kayak
ya neduh sih pernah gitu, cuma kalau nggak bener-bener dipaksain ya udah ada panan lagi sampai akhirnya sampai gitu dengan keadaan lepek pastinya. Karena kebetulan gue naik motor saat ke rumahnya, dan saat gue datang tuh dia udah nyiapin gitu baju buat ganti gue, itu baju abangnya yang gue inget. Karena memang dia tahu banget tuh kalau gue tuh orangnya yang pasti yang robos gitu, yang robos hujan gitu. Dan sebelum bajunya dikasih gue tuh kayaknya ya, atau entah kapan dia naruh gitu ya, yang pasti saat gue pakai itu udah parfum khas doi banget yang gue kenal gitu. Dan akhirnya gue balik dengan baju ganti yang dipinjemin saat itu. Sampai di rumah bajunya tuh nggak langsung gue cuci gitu, kayak gue gantung dulu gitu. Dan parfumnya itu kayak akhirnya memenuhi ruangan kamar gue gitu. Dan pernah gak sih kalian nyium wangi seseorang terus jadi teringat? Nah, hal itu jadi penyebab gue mengenal bahwa wangi ini adalah wangi khas dia saat itu. Atau mungkin bagi kalian yang udah sampai tahu merek parfumnya, beli gitu ya, bahkan sampai ngebeli terus kalian semprot-semprotin gitu ya untuk mengenang ingatan-ingatan. Anjir, ada aja ya kali yang kayak gitu ya, move on cuy. Dan momen suka yang teringat meskipun yang tercium aroma parfumnya tadi yang seperti gue dijelaskan, kayak gak harus soal parfum gitu kan, kayak gak harus kayak soal pakaian juga gitu. Yang pasti kenangannya ada doinya lah ya, karena yang lo ingat kan doinya, bukan pakaiannya atau barang pemberiannya atau bahkan momennya gitu. Karena itu hanya sebuah media aja, kayak pengalaman saat gue neduh barang doi terus air hujannya ketiup angin, sedangkan tempat neduh itu kan atasnya tuh kayak tipis gitu ya, jadi kayak masih nyipret-nyipret gitu ya. Ditambah dengan yang seharusnya hujan itu di bawah, karena tadi adanya angin, gue secara responsif tuh kayak melindungi doi biar doi itu nggak lepek gitu ya. Yang mana ketika teringat tuh momen itu kayak awkward banget sih, kayak di situ kan ada beberapa orang lain juga ya neduh ya, bukan kita berdua aja. Mungkin kalau gue jadi orang lain itu pasti ngerasa kayak geli banget kali ya. Dan ini jadi poin kekurangan gue juga, yang gak bisa romantis depan banyak orang lain ke pacar gue juga atau orang yang dekat dengan gue sekarang. Karena ya gue terlalu memikirkan orang lain terlebih dahulu gitu, kayak gue pun akan geli kalau ada orang lain melakukan hal-hal berbau romantisme gitu ya di depan gue, kayak mengucapkan I love you gitu, dan kedengeran gue kayak asli geli sih. Dan jadi akhirnya gue nggak pede gitu melakukan hal tersebut karena pemikiran hal seperti itu. Tapi entah kenapa saat gue ngelindungin doi biar nggak lepek, secara responsif aja sih itu. Momen suka membuat kenangan yang akan selalu terkenang. Namun tidak semua harus untuk diulang. Sedangkan momen duka juga untuk dikenang, namun ada pembelajaran di baliknya. Tanpa kedua hal tersebut mungkin gak akan ada proses pendewasaan dalam kisah percintaan kalian. Sedangkan proses pendewasaan tentang percintaan itu wajib untuk diketahui biar kalian tuh gak kaget. Atau bahkan ketika kalian mengalami masalah itu terjadi lagi dengan skenario yang berbeda atau mungkin orang yang berbeda, kalian juga udah tahu gitu solusi masalah tersebut tuh apa, karena berdasarkan pengalaman kalian tadi. Jadi karena memang gue dengan mantan gue dan mantan gebetan gue, atau mungkin seseorang yang pernah gue anggap menjalani hubungan spesial itu sudah sama-sama ada yang memiliki, jadi nggak ada salahnya gue mengucapkan terima kasih aja ya atas sebuah pendewasaan dari pengalaman percintaan gue bersama mereka. Tanpa mereka yang harus kita pelajari dan sadari bahwa kita nggak akan ada di titik tegar saat ini ya.
Karena kan setelah putus itu kan kita ada masa kayak apa ya, kayak galau kali ya. Dan akhirnya kita jadi tegar dan berdiri saat ini. Meskipun perpisahan bukanlah suatu hal yang menyenangkan, siapa sih yang mau berpisah kan? Tapi jika harus tetap bertahan ketika gue saat itu nggak akan memungkinkan atau malah makin menyakitkan. Oke, segitu aja pembahasan kali ini tentang mengenang bukan untuk mengulang. Cerita yang diangkat adalah real berdasarkan pengalaman yang pernah gue jalani. Tapi gue tekankan di sini bahwa pembahasan kali ini hanya untuk mengenang, tanpa ada niatan untuk mengulang kembali. Bagi kalian yang punya cerita percintaan menarik, boleh langsung DM di Instagram gue di @wisnuadipr. Wisnu ADHIPR. Mungkin juga gue akan temui cerita percintaan yang mungkin belum pernah gue alami juga, tapi gue akan coba memberikan pendapat kalian bila mana gue ada di posisi tersebut. Meskipun jawaban gue nantinya bukan merupakan kunci atau jawaban dari masalah kalian, karena pada dasarnya kalian yang menjalani dan kalian juga pasti tahu akan jawaban apa yang sebenarnya. Tapi beberapa orang hanya ingin memastikan gitu bahwa jawabannya kira-kira tepat nggak sih, atau benar atau enggak sih gitu ya. Yang pasti ketika kalian bercerita merupakan suatu hal yang baik bagi sistem tubuh kalian agar segera bisa recovery diri kalian dari permasalahan yang kalian hadapi. Jika yang pasti sih diceritakan pada orang yang tepat. Segitu aja cerita dari gue, Wisnu Diprianto dari Saturday Night Podcast. Sampai jumpa lagi di episode Saturday Night Podcast selanjutnya. Selamat beristirahat dan berakhir pekan. Terima kasih. Selamat malam.